Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kalian pasti sering dengar tentang teknologi canggih zaman now, kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran, teknologi-teknologi itu sebenarnya udah ada konsepnya sejak dulu kala? Yap, bener banget. Hari ini kita akan membahas beberapa teknologi modern yang sebenarnya sudah memiliki konsep dasar sejak lama. Mulai dari kecerdasan buatan, yang dulu cuma ada di cerita fiksi ilmiah, sampai kendaraan listrik yang ternyata udah eksis dari abad ke-19. Gimana? Udah nggak sabar mau tahu lebih lanjut? Mari kita lihat bagaimana kemajuan alat, bahan, dan ilmu pengetahuan telah memungkinkan teknologi ini diterapkan secara luas. Oke guys, pertama-tama kita bahas tentang Artificial Intelligence alias AI. Kalian pasti nggak asing lagi sama istilah yang satu ini kan? Di film-film, AI digambarkan bisa ngalahin kepintaran manusia, ngerjain tugas kompleks, bahkan punya kesadaran sendiri. Nah, konsep AI ini ternyata udah ada sejak zaman dulu loh. Mitos tentang golem dalam tradisi Yahudi misalnya menggambarkan sosok manusia buatan yang bisa diperintah. Filsuf kayak René Descartes dan Leibniz juga pernah ngebahas tentang mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Tapi tentu aja, AI zaman dulu beda banget sama yang sekarang. Perkembangan komputer di abad ke-20 punya peran penting banget dalam mewujudkan AI. Algoritma AI kayak machine learning baru bisa dibikin setelah ada komputer. Dan sekarang dengan adanya komputer canggih dan big data, teknologi AI bisa diaplikasikan secara luas. Mulai dari asisten virtual di smartphone, fitur rekomendasi di platform streaming, sampai mobil self-driving, semuanya pakai AI. Keren banget, di mana teknologi yang dulunya cuma ada di cerita fiksi ilmiah, sekarang udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Selanjutnya kita bahas tentang kendaraan listrik. Mungkin beberapa dari kalian mikir kalau mobil listrik itu teknologi baru yang lagi hits beberapa tahun terakhir. Tapi ternyata guys, mobil listrik pertama udah ada sejak abad ke-19 loh. Yup, sekitar tahun 1830-an. Udah ada prototipe kendaraan bertenaga listrik. Sayangnya teknologi baterai waktu itu masih belum secanggih sekarang. Bayangin aja, butuh waktu lama banget buat ngecas baterainya, dan jarak tempuhnya juga masih terbatas banget. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, teknologi baterai mengalami perkembangan pesat. Baterai lithium misalnya, punya kapasitas penyimpanan energi yang lebih besar, waktu pengisian yang lebih cepat, dan umur pakai yang lebih lama. Selain itu, dukungan infrastruktur juga makin oke. Stasiun pengisian kendaraan listrik udah mulai banyak dibangun di berbagai tempat. Jadi, gak heran kalau sekarang kendaraan listrik makin populer dan mulai banyak diadopsi. Lanjut ke teknologi berikutnya, yaitu mesin cetak 3D. Kalian pasti udah pernah dengar tentang mesin canggih yang satu ini kan? Mesin cetak 3D bisa bikin berbagai macam objek 3 dimensi, mulai dari mainan, aksesoris, sampai organ tubuh manusia. Teknologi yang kayaknya futuristik banget ini, ternyata udah ada konsepnya sejak tahun 1980-an loh. Konsep manufaktur aditif atau additive manufacturing ini awalnya cuma bisa diakses sama perusahaan besar dan institusi penelitian aja. Tapi di tahun 2000-an, teknologi mesin cetak 3D mulai berkembang pesat. Perkembangan perangkat lunak desain 3D bikin proses desain objek 3D jadi lebih mudah dan user-friendly. Material yang bisa dipakai buat mencetak juga makin beragam, mulai dari plastik, logam, sampai keramik. Teknologi printer 3D-nya sendiri juga makin canggih dan harganya makin terjangkau. Sekarang udah banyak orang yang punya mesin cetak 3D sendiri di rumah loh. Chapter 4. Sekarang kita bahas tentang energi terbarukan, yaitu tenaga surya. Kalian pasti udah familiar sama panel surya yang terpasang di atap rumah atau gedung, kan? Panel surya ini bisa mengubah energi matahari jadi energi listrik yang ramah lingkungan. Nah, prinsip kerja panel surya ini ternyata udah ditemukan sejak tahun 1839 loh. Seorang fisikawan bernama Alexander Edmond Becquerel menemukan efek fotovoltaik, yaitu fenomena di mana material tertentu bisa menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya. Penemuan ini jadi cikal bakal pengembangan sel surya pertama di dunia. Tapi sel surya pertama ini masih punya efisiensi yang rendah banget dan biaya produksinya juga mahal. Seiring waktu, para ilmuwan terus mengembangkan teknologi sel surya. Panel surya modern menggunakan material seperti silikon,
yang memaksimalkan efisiensi dan menekan biaya produksi. Gak heran kalau sekarang spin surya akan dipertimbangkan sebagai sumber energi alternatif. Chapter 5. VR dan AR. Gak cuma di game arcade. Selanjutnya, kita bahas tentang teknologi yang lagi hype banget, yaitu virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. VR memungkinkan kita buat masuk ke dunia virtual yang interaktif, sedangkan AR menambahkan elemen virtual ke dunia nyata. Kalian pasti udah pernah nyobain VR headset atau main game AR kayak Pokemon Go, kan? Nah, konsep VR ini ternyata udah muncul sejak tahun 1960-an loh. Waktu itu, ada perangkat bernama Sensorama yang bisa menampilkan gambar 3 dimensi, suara, getaran, bahkan aroma. Tapi Sensorama masih jauh dari kata canggih. Perkembangan teknologi komputer grafis, layar beresolusi tinggi, dan sensor gerak yang makin akurat bikin VR jadi lebih realistis dan imersif. Begitu juga dengan AR. Smartphone dengan kamera canggih dan prosesor yang mumpuni bikin aplikasi AR makin mudah diakses. Chapter 6, komunikasi kuantum, teleportasi, udah nggak cuma di film fiksi ilmiah. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih kompleks, yaitu komunikasi kuantum. Teknologi ini memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum buat mengirimkan informasi dengan cara yang lebih aman dan cepat. Salah satu aplikasi komunikasi kuantum yang paling menarik adalah teleportasi kuantum, yaitu kemampuan buat mengirimkan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain secara instan tanpa melalui ruang fisik. Kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya. Tapi ternyata fondasi teori kuantum udah ditemukan sejak awal abad ke-20 loh. Ilmuwan kayak Max Planck dan Albert Einstein jadi pionir dalam pengembangan teori kuantum. Perkembangan teknologi eksperimen fisika kuantum memungkinkan teleportasi kuantum jadi kenyataan, meskipun masih dalam skala yang sangat kecil. Kebayang nggak sih kalau di masa depan kita bisa teleportasi kayak di film-film? Chapter 7, Robotika, dari Yunani kuno sampai era modern. Terakhir, kita bahas tentang robotika. Robot udah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari industri modern. Mulai dari robot di pabrik yang merakit mobil, robot di restoran yang mengantarkan makanan, sampai robot penjelajah yang dikirim ke planet lain. Konsep robot ini ternyata udah ada sejak era kuno loh. Heron dari Alexandria, seorang insinyur Yunani, pernah menciptakan automaton, yaitu mesin yang bisa bergerak sendiri. Tapi automaton masih jauh dari kata robot modern. Perkembangan teknologi AI, aktuator canggih, dan sensor membuat robot modern jadi lebih pintar, gesit, dan serbaguna. Robot bisa belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, dan melakukan tugas-tugas kompleks yang gak bisa dilakukan oleh manusia. Gak heran kalau robot diprediksi bakal makin banyak menggantikan peran manusia di berbagai bidang. Outro, teknologi modern yang berakar dari masa lalu. Itulah beberapa teknologi modern yang sebenarnya sudah memiliki konsep dasar sejak lama. Dari kecerdasan buatan hingga robotika, ide-ide inovatif ini telah ada selama berabad-abad, menunggu waktu yang tepat untuk berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan, material, dan teknologi komputasi telah memungkinkan kita untuk mewujudkan konsep-konsep ini menjadi kenyataan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di